Gubernur Maluku Utara Shirley Laos tegaskan perjalanan dinas dan rapat tak produktif akan dikurangi. Gubernur Maluku Utara Shirley Laos menegaskan langkah tegas dan terukur dalam menghadapi pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun anggaran 2025. Salah satunya dengan memangkas perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak produktif, serta efisiensi pada belanja barang dan jasa. Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara di kantor DPRD Maluku Utara, Sofifi, Minggu, 12 Oktober 2025. Perjalanan dinas akan dikurangi, rapat-rapat yang tidak produktif juga dikurangi. Begitu pula belanja barang dan jasa. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal nasional, tegas Shirley Laos. Menurutnya, pada 2025 porsi belanja barang dan jasa Pemprov Malut mencapai 35% dari total APBD. Namun, pada tahun 2026 angka tersebut akan ditekan menjadi sekitar 10%, sementara 20% sisanya akan dialihkan untuk belanja modal, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Tahun depan kita akan fokuskan belanja ke infrastruktur dasar jalan dan jembatan. Karena itu kebutuhan masyarakat dan bagian dari janji politik saya, ujarnya. Dijelaskan, postur APBD Maluku Utara 2025 sebesar Rp3,5 triliun kini harus disesuaikan menjadi Rp2,7 triliun akibat pemangkasan dari pusat. Penurunan ini, menurutnya, menjadi tantangan besar namun tetap harus disikapi secara realistis dan penuh tanggung jawab. Sedih memang, tapi kita harus terima. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi saatnya kita berbenah dan berinovasi, katanya. Lebih lanjut, pada 2026, Pemprov Maluku Utara diproyeksikan mengalami penurunan anggaran sekitar Rp800 miliar atau sekitar 25% dibandingkan tahun 2025. Meski begitu, ia memastikan belanja pegawai dan pendidikan tidak akan dikurangi. Belanja pegawai kita sekitar Rp1,2 triliun atau hampir 45% dari APBD. Sedangkan belanja pendidikan mencapai Rp900 miliar, sekitar 30%. Dua sektor ini tidak boleh dikurangi, tegasnya. Sementara itu, belanja infrastruktur justru akan ditingkatkan signifikan. Pada 2025, total anggaran untuk jalan dan jembatan hanya sekitar Rp160 miliar, namun tahun depan ditargetkan naik menjadi Rp600 hingga Rp700 miliar, tergantung penyesuaian kebijakan fiskal selanjutnya. Kita ingin konektivitas antar wilayah terus membaik. Karena di daerah-daerah terpencil, sulitnya akses jalan berarti sulitnya hidup, ujar Shirley Laos. Selain efisiensi anggaran, Pemprov juga akan fokus menggenjot pendapatan asli daerah (PED) sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal Maluku Utara. Yang kita kurangi adalah perjalanan dinas dan rapat-rapat tak produktif. Tapi kita akan genjot